Islam merupakan agama yang membawa berkah kepada seluruh alam. Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup yang dijunjung tinggi dalam Islam. Segala sesuatu tentang keberadaan di dunia fana ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti ilmu kepemimpinan adalah salah satunya. Kepemimpinan pada masa kenabian atau sebelum Masehi sangat baik sekali. Keberhasilan beberapa pemimpin Islam menjadi buktinya. Kepemimpinan disebut dengan zi'amah atau imamah dalam bahasa Arab. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, rakyat, dan pengikut untuk melaksanakan arahan atau tujuan pemimpin. Sebagai ilustrasi, perhatikanlah masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan di sini kami akan membahas lebih dalam mengenai masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Utsman adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan yang adil dan sejahtera. Meneladani sosoknya pastilah sangat baik karena Utsman juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Untuk itu, baik untuk kita meneladani kisahnya pada pembahasan kali ini yang akan merangkum perjalanan hidupnya sebagai sosok khalifah dan sahabat Nabi Muhammad. Utsman bin Affan lahir pada 17 Juni 579 Masehi. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan khulafaur rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzun-Nurain, yaitu pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah muslim memperluas wilayahnya ke Fars, yaitu sekarang Iran, pada tahun 650 dan sebagian Khorasan, yaitu sekarang Afghanistan, pada tahun 651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Kushai bin Kilab. Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu bernama Arwa bin Khuraij dari Abd Syams, suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Mekah. Utsman memiliki seorang adik perempuan yang bernama Aminah. Utsman lahir di kota Taif. Utsman terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang di Mekah yang bisa menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Utsman menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang pesat menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Utsman dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi namun sangat dermawan. Utsman juga sangat membantu ekonomi umat Islam di masa awal dakwah Islam, sehingga Utsman dijuluki Dzun-Nurain yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapatkan karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Masa kekuasaan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Islam penuh dengan sejumlah peristiwa penting. Berikut adalah beberapa peristiwa yang terjadi selama masa kekuasaan Utsman bin Affan. Yang pertama, adanya ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Utsman, kekhalifahan Islam mengalami ekspansi wilayah yang signifikan, terutama ke daerah Persia, wilayah Bizantium yaitu sekarang Turki dan daerah lainnya. Hal ini menghasilkan perluasan kekuasaan Islam ke berbagai wilayah baru. Yang kedua, adanya standarisasi Al-Quran. Utsman memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran dari naskah yang ada dan menyebarluaskannya ke berbagai wilayah Islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari keragaman interpretasi dan penyimpangan dalam teks Al-Quran. Inisiatif ini membawa standarisasi Al-Quran seperti yang dikenal pada saat ini. Yang ketiga, kontroversi dan ketegangan. Kepemimpinan Utsman juga disertai dengan ketegangan dalam komunitas muslim, terutama terkait dengan penunjukan gubernur dan administrasi keuangan. Beberapa keputusan politiknya memicu ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda di kekhalifahan. Yang keempat, adanya pemberontakan.
Pada masa kekuasaan Utsman, pemberontakan muncul di beberapa wilayah, termasuk Kufah dan Mesir. Pemberontakan ini menunjukkan tingkat ketidakpuasan dan konflik internal dalam kekuasaan Utsman. Yang kelima, pembunuhan Utsman. Pada tahun 656 Masehi, Utsman menghadapi pengepungan di Madinah dan akhirnya dibunuh. Wafatnya Utsman menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam dan memicu pecahan di antara umat Islam, yang kemudian menjadi awal mula perbedaan antara faksi-faksi dalam Islam. Nilai kepemimpinan profetik Utsman bin Affan. Utsman berhasil menjabat sebagai salah satu khalifah selama 13 tahun lamanya, yaitu sejak 644 sampai 664 Masehi. Utsman secara konsisten berkonsultasi dengan rakyatnya sebelum membuat keputusan dan memberi mereka penghargaan. Pada kepemimpinan beliau banyak mendatangkan keberhasilan. Beberapa prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menaklukkan daerah Arjan dan Persia. Yang kedua, menaklukkan Khorasan dan Nasawur di Iran. Yang ketiga, setiap hari Jumat beliau akan memerdekakan seorang budak. Yang keempat, meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia. 5. Mengangkat Amr bin As sebagai gubernur Afrika Utara. Yang keenam, membantu rakyatnya untuk naik haji bahkan berkali-kali. Yang ketujuh, memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dengan adanya keberhasilan yang telah dicapai oleh Utsman pada masa kepemimpinannya, tentunya ada gaya dan sifat kepemimpinan yang beliau gunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menekankan akidah yang lurus dan kesungguhan dalam beribadah. Utsman bin Affan rajin melakukan sholat 4 rakaat di Mina, menambah adzan kedua dalam salat Jumat, sujud tilawah, melarang berihram sebelum waktunya, dan menempatkan kunut sebelum rukuk. Yang kedua, memberikan teladan akhlak yang baik. Utsman merupakan orang yang sangat kaya raya. Akan tetapi, dengan kekayaan tersebut tidak membuatnya menjadi sombong. Ada suatu ketika sedang melakukan perjalanan dengan keledai, beliau ikut membonceng pembantunya. Ada juga ketika beliau ingin pergi ke masjid, beliau hanya menggunakan kainnya besar dan tidak ada pengawal. Utsman juga sering membagikan makanan kepada manusia, dan ketika beliau masuk ke rumahnya, beliau hanya makan dengan cuka dan minyak. Yang ketiga, melaksanakan ihtizab. Di antaranya, ihtizab yang beliau lakukan adalah memerintahkan penyembelihan burung merpati, larangan terhadap permainan dadu, mengusir orang yang dipandangnya jahat, dan memukul orang yang merendahkan mama Nabi, dan juga melarang khamr. Yang keempat, keterbukaan dalam pengembangan diri bawahan. Utsman bin Affan tidak melarang para sahabat untuk keluar dari kota Madinah asalkan mendapat izin dari seorang khalifah. Dengan hal tersebut, maka para sahabat tidak terbatas dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, mempersatukan. Ada satu permasalahan yang telah dilakukan Utsman dan sangat berpengaruh adalah mengumpulkan tulisan-tulisan ayat Al-Quran. Penyalinan ini terjadi ketika perselisihan bacaan ayat Al-Quran. Jika seandainya terjadi lagi pertikaian dalam bacaan Al-Quran, maka harus diambil pedoman pada dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran ini diturunkan dengan lisan Quraisy. Yang keenam, memberikan hak kepada umat untuk mengoreksi pemimpin. Sebenarnya, kekuasaan seorang khalifah bukanlah kekuasaan tanpa batas seperti anti kritik, menang sendiri, dan lain-lain. Sesungguhnya, kekuasaan khalifah dibatasi dengan 2 batasan, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak bertentangan dengan apa yang disepakati umat Islam. Khalifah Utsman bin Affan tidak melarang umatnya untuk mengoreksi kepemimpinannya. Beliau pernah mengatakan, "Jika berdasar kitabullah kalian melihat kakiku wajib diborgol, maka borgollah kakiku." Yang ketujuh, melaksanakan musyawarah dalam kepemimpinannya. Setiap permasalahan yang terjadi, Utsman selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dan orang-orang besar. Yang kedelapan, menjunjung tinggi keadilan dan persamaan. Dalam hukum Islam, seorang pemimpin harus bisa bersikap adil. Utsman bisa menerapkan hal tersebut. Ada suatu ketika, beliau sedang memarahi pembantunya sampai menjewer telinga pembantu tersebut sampai kesakitan. Beliau akan tenang ketika sudah memanggil pembantu tersebut, lalu menjewer telinga Utsman. Yang kesembilan,
memperhatikan keadaan orang lain. Khalifah Utsman sangat peduli dan sangat memperhatikan rakyatnya. Utsman selalu mencari tahu apa saja masalah mereka, apa yang mereka butuhkan, menanyakan mereka yang tidak ada, yang tidak hadir, menyambut kedatangan mereka, dan menanyakan keadaan orang-orang yang sakit. Dan itu adalah sosok pemimpinnya sebenarnya, karena seorang pemimpin tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri. Yang ke-10, menerapkan kebebasan. Pada masa kepemimpinannya, kebebasan merupakan prinsip dasar. Selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak ada larangan. Kebebasan tersebut seperti kebebasan agama, kebebasan bergerak, terjaganya hak merasa aman, kebebasan kepemilikan dan pendapat.